kelasnya ya. Nilai UTS-nya akan saya umumkan dalam sepekan ke depan. Nanti akan saya sedikit lakukan mekanisme supaya tidak terlihat jelas ya. Maksudnya Anda agak butuh effort untuk ngintip nilainya teman-teman yang lain ya. Oke, saya sudah record. Sebentar, saya pastikan sudah record. Oke, sudah saya record. Baik, hari ini kita akan menyelesaikan bab 8 ya. Materi yang kemarin sudah saya unggah satu videonya. Satu video berikutnya akan saya lanjutkan untuk mengunggah setelah ini. Ya, kemarin kita sudah membahas awalan dari bab 8. Rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya, open mic terus bilang, Pak saya ada pertanyaan di bagian ini. Karena bab ini nanti akan agak panjang dan ini materinya cukup penting, banyak algoritma-algoritmanya ya di sini ya. Nah, ini kemarin kita sudah menjelaskan ini. Jadi ada konsep virtual memory. Virtual memory itu ya simpel saja bagian dari hard disk yang Anda fungsikan untuk support RAM. Kemudian ada virtual address ya. Virtual address itu adalah sebuah alamat virtual yang kalau itu diterjemahkan oleh sistem nanti itu merujuk ke sebuah alamat fisik yang ada di hard disk. Tapi seolah-olah itu bagian dari memori. Jadi kalau memori Anda 8 GB, mungkin nanti alamat virtualnya itu ada sampai lebih dari 8 GB, mungkin 20 GB ya. Dan 12 GB sisanya itu merujuk ke sebuah alamat di hard disk yang seolah-olah itu memori. Kemudian virtual address space, yaitu space dari virtual address keseluruhan. Kemudian address space, alamat dari memori yang tersedia untuk sebuah proses. Dan yang terakhir adalah real address, atau alamat resmi fisiknya di kepingan RAM. Nah, ada 2 poin penting yang kemarin ya. Yang pertama itu adalah memory reference. Jadi alamat memori itu bukan alamat fisik, rekan-rekan. Jadi nanti akan ada bagian dari komputer yang menerjemahkan alamatnya saat ini ada di mana. Kenapa perlu diterjemahkan? Jadi seumpama Anda punya kamus atau buku alamat gitu ada. Alamatnya aslinya sekian, alamat memorinya sekian, alamat fisiknya ada di mana. Nah, kenapa sih kok perlu ada, kenapa kok nggak pakai alamat fisik saja semuanya dinyatakan? Karena rekan-rekan, alamat fisiknya itu berpindah-pindah sebuah proses ya. Dalam 1 detik dia bisa berpindah-pindah mungkin ratusan kali atau ribuan kali berpindah-pindah alamat. Dan mengupdate alamat kalau di memori atau source code itu butuh biaya. Ya, tidak murah mengupdate alamat satu-satu. Semua yang manggil alamat ini harus mengupdate-nya. Itu nggak murah. Jadi lebih baik semua memegang alamat virtual, nanti akan ada sebuah struktur data seperti array gitu 2 dimensi yang menerjemahkan alamat virtualnya ini, alamat fisiknya ada di sini. Jadi kita cukup daripada kita merubah semua alamat yang dipegang oleh setiap orang yang merujuk ke alamat baru ini, lebih baik setiap orang memegang alamat virtual saja. Nanti orang-orang itu akan tanya ke buku alamat tadi, alamat virtualnya ini alamat fisiknya apa. Jadi sistem cukup mengupdate satu alamat saja yaitu di buku alamat tadi. Oke, kenapa sih? Karena ya tadi proses itu bisa berpindah-pindah keluar dari masuk ke memori, keluar ke hard disk, dan setiap keluar masuk itu alamatnya berbeda-beda. Itulah kenapa kita butuh yang namanya virtual address. Dan yang tidak kalah penting, sebuah proses itu bisa dipecah menjadi kepingan-kepingan yang terletak terpisah-pisah di dalam main memory. Nah, breakthrough in memory management, jika 2 karakter tadi muncul, yaitu maka nanti tidak penting ya, tidak penting bahwa setiap proses itu harus utuh ada di memori setiap kali dieksekusi. Kenapa? Karena alasan yang pertama tadi bahwa ternyata kita punya kemampuan ini loh untuk menerjemahkan dari virtual address ke physical address. Jadi tidak perlu semuanya diletakkan di memori utama. Kemudian yang kedua ternyata proses itu ya boleh dipecah kecil-kecil lagi. Jadi kita cukup membawa bagian pentingnya saja ke dalam RAM. Nah, ini tidak penting untuk membawa semua bagian atau segmen proses ke dalam main memory selama eksekusi. Nah, kalau instruksi berikutnya di next data location are in memory then execution can process. Jadi kalau kebetulan bagian dari proses itu sama-sama berada di memori dan alamatnya setelahnya, maka kita bisa langsung lanjutkan eksekusi. Nah, ini rangkaian eksekusi proses. Rangkaian eksekusi proses yang pertama, sistem operasi akan membawa memori tersebut ke dalam
RAM, ya, OS akan membawa prosesnya tersebut ke dalam RAM bagiannya. A few pieces, bagian sedikit saja, tidak perlu semua proses dibawa masuk. Hanya perlu bagian-bagian yang tidak terlalu banyak. Nah, nanti ada istilah resident set, itu adalah bagian dari proses yang saat ini berada di bagian main memory. Yang non-resident itu berarti berada di hard disk. Nah, sebuah interrupt akan dibangun ketika alamat itu diperlukan. Nah, ketika Anda proses sedang eksekusi, dan ternyata bagian berikutnya dari proses Anda masih berada di hard disk, maka Anda harus merilis interrupt. Ya, Anda harus merilis interrupt untuk memboyong non-resident set dari proses Anda masuk ke memori biar bisa dieksekusi. Nah, sementara lagi di interrupt, maka operating system akan memblok proses Anda karena sedang menunggu bagian lain dibawa masuk ke memori. Nah, bagian dari proses yang mengandung alamat logic dibawa masuk ke main memory. Ya, ini adalah ketika bagian dari proses ya is broke into main memory, nanti akan operating system mengeluarkan disk IO read request. Nah, ini adalah tahapan untuk memboyong proses dari hard disk ke dalam memori. Jadi nanti akan ada disk IO read request atau request pembacaan hard disk. Kemudian proses lain diberangkatkan dulu supaya nggak berhenti prosesornya. Silakan proses lain yang mau dieksekusi silakan dieksekusi dulu. Sementara saya masih di blok karena saya akan membawa dari hard disk ke dalam memori. Nah, interrupt is issue when disk IO complete. Jadi ketika sudah selesai, bagian dari proses yang ada di hard disk tadi saya boyong ke memori, saya akan mengeluarkan interrupt kedua yang menandakan bahwa proses pemindahannya telah selesai dan saat ini proses tersebut siap dieksekusi atau dalam keadaan ready state. Nah, apa implikasi dari strategi baru ini adalah akan lebih banyak proses yang di-maintain di dalam main memory. Jadi, apa keunggulannya tadi rekan-rekan? Bahwa tidak semua bagian dari sebuah proses, saya ulangi, kalau saya punya sebuah proses, maka nanti ternyata tidak semua utuh satu proses itu saya bawa ke memori. Bisa sebagian kecil saja, sementara bagian lain saya tinggalkan di hard disk. Nah, dengan adanya kemampuan seperti itu, maka kita bisa membawa lebih banyak proses yang aktif ke dalam main memory. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, kalau sekarang komputer saya misalkan ada 150 proses. Belum tentu semuanya 150 proses itu utuh ada di RAM saya. Mungkin hanya dari mereka mungkin hanya 15%, 10% dari masing-masing. Tapi keunggulannya adalah semakin lebih banyak proses yang statusnya aktif atau saat ini sedang berada di dalam main memory. Ya. With so many process in the main memory, it is very likely a process will be in the ready state. Ya. Dengan adanya kemungkinan ini, maka kita bisa membuat prosesor tetap sibuk ya dengan lebih banyak proses yang berada di ready state. Karena bisa jadi sebuah proses itu lebih besar daripada semua ukuran RAM. Ya, ukuran RAM Anda 8 GB, bisa jadi nanti akan lahir sebuah proses, terutama yang riset-riset itu ya, yang riset ukurannya lebih dari 8 GB atau ngerender gambar, itu ukurannya lebih besar daripada main memory Anda. Nah, ada konsep namanya real memory, yaitu RAM Anda. Ada konsep yang namanya virtual memory, yaitu memori yang ada di hard disk. Allow for effective multiprogramming, yaitu tadi, apa sih effective multiprogramming? Yaitu kemampuan komputer di mana ada lebih banyak program yang bisa statusnya aktif. Gara-gara apa? Yaitu tadi, gara-gara satu proses itu bisa kita iris-iris. And relieve the user of type constraint of main memory. Nah, ada juga yang namanya konsep thrashing. Apa itu thrashing? Thrashing itu adalah sebuah kondisi di mana prosesor atau sistem operasi lebih sibuk untuk menukarkan data daripada bekerja. Ini terjadi kenapa? Karena Anda tidak punya algoritma atau strategi yang baik. Sehingga alih-alih prosesor Anda itu dipakai untuk eksekusi program, prosesor Anda habis waktunya untuk apa? Bongkar pasang. Ayo kamu masuk ke hard disk, kamu masuk ke memori. Ayo pindah lagi yang sana pindah. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai sebuah strategi yang baik mana yang harus dikeluarkan dari RAM dan mana yang harus diboyong masuk ke RAM seperti itu. Sehingga ini adalah tracing. Tracing ini adalah kondisi ketika kita tidak punya algoritma yang baik untuk mengatur keluar masuknya data dari hard disk ke memori dan sebaliknya. Nah, tapi ada yang membantu kita yaitu principle of locality, ya akhir slide yang kemarin. Apa itu principle of locality? Jadi rekan-rekan,
di hard disk dan di RAM itu ada kecenderungan bahwa data-data dari sebuah proses atau aplikasi itu kecenderungan untuk membentuk sebuah cluster. Cluster itu adalah sekumpulan data yang berdekatan. Saya ulangi lagi, program and data reference within a process tends to cluster. Ya, kenapa kecenderungan membentuk cluster? Ya, karena mereka selalu dieksekusi berurutan. Jadi kalau Anda punya program, tapi punya prosesnya ada 5, itu besar sekali kemungkinan mereka nanti terletak berjajar, baik di hard disk maupun di memori. Nah, padahal only a few pieces of a process will be needed over a certain period of time. Tidak semua bagian dari proses itu kita perlukan, kita ambil dalam satu waktu yang sama. Therefore, ya, oleh karena itu kita harus membuat atau sangat mungkin untuk membuat intelligent guess atau tebakan cerdas tentang bagaimana data dari proses yang akan kita ambil dalam waktu dekat. Nah, this suggests that virtual memory may work efficiently. Hal ini menyebabkan virtual memory bisa bekerja secara efisien. Nah, ini contohnya rekan-rekan yang kemarin ya, sebelum kita akhiri kelasnya. Nah, ini ada execution time, ini ada page number. Anda lihat di sini, page number-nya misalkan ini ya, page number 23 sampai 21 ya. Mereka berdekatan dan dalam waktu yang sama mereka dieksekusi bersama-sama ya. Ini execution time-nya. Nah, selama waktu ini execution time 21, 22 dan 23 dieksekusi berturut-turut. Ya, 21, 23, 21, 23, 21. Sama ini juga yang agak panjang ini, agak ekstrim ini. Pada saat ini yang dieksekusi bersamaan itu adalah 24, 25, 27 24 ya, 24, 25, 26 sampai 30 ini dieksekusi bersama-sama rekan-rekan dalam satu waktu. Ya, kalau tidak ada yang namanya principle of locality, ini tidak ada garis-garis panjang seperti ini. Semuanya menyebar seperti polkadot disebar gitu ya. Karena tidak ada polanya. Tapi gara-gara pola kecenderungannya membentuk garis seperti ini, kita jadi tahu, oh berarti kalau sekarang eksekusi bagian proses kelima, bagian ke-8, maka selanjutnya nanti akan ada proses 5 bagian ke-9 yang akan dieksekusi. Nah ini, akhirnya semua bisa kita boyong karena ini kita punya konsep bahwa kalau dia berdekatan, itu kecenderungannya akan dieksekusi dalam waktu dekat. Nah, makanya kita boyong teman-teman terdekatnya. Nah, principle of locality yang membantu strategi saat ini dalam itu ya mengatur proses. Nah, apa sih support yang diperlukan untuk virtual memory? Hardware must support paging and segmentation. Jadi, hardware perangkat kita sendiri itu harus mendukung paging dan segmentasi. Sistem operasi harus punya kemampuan untuk memanage pergerakan page. Ingat ya, apa itu frame atau itu page? Kemarin sudah kita jelaskan. Apa itu frame atau page? Kalau ini RAM Anda, ya. Kalau ini RAM Anda Anda potong menjadi kotak-kotak kosong, ya kayak Pigora. Ini namanya frame, rekan-rekan. Ya, ini RAM-nya Anda potong kotak-kotak menjadi frame. Nah, yang masih di hard disk, sebuah proses, itu namanya pages. Ini sebuah proses. Ini namanya pages. Nah, ketika diboyong masuk, maka pages langsung dimasukkan ke frame. Ingat, ukuran pages akan selalu menyesuaikan frame dan penuh menyesuaikan frame. Seperti itu. Jadi itulah konsep page dan frame ya rekan-rekan. Nah, datanya juga selain page bisa juga segmen rekan-rekan. Jadi ada yang ukurannya tetap, ada yang ukurannya agak panjang-panjang sedikit berbeda, itu namanya segmen. Nah, kalau segmen otomatis terletak di lebih dari satu frame di sininya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu paging? Tadi yang saya jelaskan bahwa paging itu adalah proses yang saya iris-iris untuk nanti bisa masuk ke frame yang ada di main memory. Each process has its own page table. Ya, kenapa sih kok harus kita iris-iris proses itu? Ya ingat bahwa memori atau RAM itu mereka sudah fix punya ukuran frame sendiri-sendiri.
Padahal kita nggak punya ukuran proses itu nggak stabil, rekan-rekan. Ukuran proses itu ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar. Sehingga mungkin sekali satu proses nanti tersusun atas beberapa page, dan beberapa page ini masuk lebih dari satu frame. Ya. Each process has its own page table. Each page table entry contain the frame number of the corresponding page in main memory. Jadi nanti kecenderungannya seperti itu. Page itu nanti akan membentuk itu ya. Page itu akan membentuk ukuran-ukuran yang fix nantinya. Jadi kita iris proses itu menjadi page-page, halaman-halaman, kemudian nanti ukuran page itu sama dengan ukuran satu frame. Nah, nanti akan ada 2 extra bit tambahan di setiap page. Yang pertama adalah apakah benar page ini berada di memori utama atau tidak. Ya, whether the page is in memory or not. Dan yang kedua adalah whether the content of the page has been altered since it was last load. Ya. Jadi apakah konten itu sudah pernah dirubah sejak pertama kali di-load ke dalam memori. Jadi ada dua rekan-rekan ya. Yang pertama itu untuk mencatat sebagai flag saja apakah page ini saat ini sedang berada di memori atau hard disk. Yang kedua, apakah dia sudah pernah dirubah setidaknya satu kali, pertama kali dia load ke dalam main memory. Nah, ini ada bit tambahannya. Sehingga tampilannya seolah-olah ini ya, apakah dia berada di main memory atau tidak, yang ini apakah dia sudah pernah modified atau tidak. Nah, ini page table entry-nya seperti ini, nanti ada frame number-nya. Apa ini maksudnya? Jadi page number 1 misalkan, nanti dia terletak di frame number apa di dalam hard disk. Dan ini adalah flag-flagnya. Kalau ini adalah datanya sendiri ya. Ini adalah page number-nya berapa, offset-nya berapa. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan, ingat rekan-rekan, program dan user, saya ulangi, saya user, Anda user, pengguna komputer adalah user. Kalau nanti Anda programmer, maka Anda nanti perlu mendefinisikan address dari memori ya, kadang-kadang ya. Nah, kita berbicara sama sistem operasi itu pakai yang namanya virtual address. Nanti ada alamat sesungguhnya yaitu physical address. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu pada saat di memori nanti kita terletak di frame berapa. Ya. Jadi kita cukup pakai alamat virtual ini, misalkan di sini tertulis dia terletak di page number berapa, offsetnya berapa. Apa itu offset? Offset itu maksudnya jarak dari titik pertama. Ya, jarak dari titik pertama dari page number tersebut. Misalkan seperti ini, rekan-rekan. Saya punya page number sama offset. Nah, page number ini sepanjang n bits. Apa maksudnya n bits? Mungkin dia 5. Kalau 5 berarti apa? Entry-nya page table ini nanti ada 32 baris. Kalau 5 ya. Kalau 5 berarti ada 32 baris. Nah, dilihat ini misalkan. Misalkan page number Anda nanti terletak di alamat 00011. Ya, 0011. Berarti kita ada di baris keberapa? Baris keempat ya. Baris keempat 0 1 10 sorry 1 10 11 baris ketiga. Maka nanti Anda kalau lihat di sini, maka nanti page number Anda terletak di baris ketiga ya. Kemudian nanti ada page table pointer. Page table pointer ini yang menunjukkan lokasinya ada di mana. Ya. Jadi misalkan gini, sistem operasi Anda mencatat bahwa alamat page table pointer Anda, alamat utamanya ada di alamat 1000. Ya, maka nanti ketika Anda ingin ngintip di page table pointer, saya page number-nya 00011. Ada di mana baris saya? Ini kan 3 ya. 3 ya. Maka nanti dia akan tanya ke sini. Page table pointer lokasinya di mana sih? Oh, di 1000. Oke. Saya menuju ke alamat 1000. Ya. Saya menuju ke alamat 1000. Nah, alamat 1000 terletak di sini. Ini page table-nya. 1000 itu adalah alamat dari titik pertamanya page table di sini. Nah, kemudian saya lihat di sini. Oh, alamatnya 00011. Ya, atau alamat ke 3. Maka ditambahkan 3, berarti saya ke sini. Ya, ini adalah alamat ketiga di page table itu. Tapi kalau di memori alamatnya berarti 1000, sorry, 0100 ya. Berarti 01011. Ya. Nah, maka ini alamatnya 1000. Tapi ini ke sini itu 00011 atau baris ketiga. Jadi mungkin ada nanti ada baris ke-1, baris kedua, ya, sorry, baris ke-1, baris kedua, ini baris ketiga. Nah, baris ketiga nanti dilihat
saya ada di frame number berapa. Nah, ini masih rekan-rekan, ini masih belum itu ya, masih belum menunjuk ke alamatnya ya. Nah, ini hanya page table saja. Saya ulangi lagi, ini hanya virtual address Anda hanya menuju page number berapa. Nah, untuk tahu page number Anda harus mengintip ke page table dulu. Nah, page table ini masih belum menunjukkan alamat asli Anda. Page table nanti ini akan menunjukkan Anda berada di frame berapa di memori. Ya, jadi page table inilah yang menunjukkan nanti page kita berada di frame berapa. Baru nanti akan ketemu nanti saya terletak di alamat frame sekian, offsetnya jarak dari titik pertamanya dimasukkan ke sini, frame number offset, dan nanti akan ketemu di sini. Nah, berarti misalkan ini frame-nya ketemu 16, maka saya berada di titik awal frame 16, dan jaraknya dari offset pertamanya tadi misalkan ini 0101. Maka saya 16 ini plus turun 0101. Nah, itu adalah konversi dari virtual address sampai jadi physical address. Jadi ada dua tahap. Yang pertama, kalau virtual address Anda cuma dikasih page number sama offsetnya. Nah, ingat, page number itu tidak menunjukkan alamat fisik. Karena page number itu hanya sebatas menunjukkan Anda di bagian keberapa dari proses itu. Ya, Anda diiris-iris di page keberapa. Misalkan saya sebuah proses diiris jadi 10 proses. Karena terlalu besar, ukurannya 10 kali frame. Maka bisa jadi 10. Nah, page number ini menunjukkan saya ada di page keberapa setelah proses tadi diiris. Oh, saya ada di ketiga. Nah, nanti ada page pointer table yang menerjemahkan lagi. Oh, Anda di page ketiga dari proses tersebut. Page 3, kalau di main memory, alamatnya adalah misalkan ini, frame-nya adalah frame 0101. Maka saya menuju ke frame ini, 0101 di sini. Nah, kemudian nanti dilihat baru frame number plus offset. Ya, frame number-nya itu adalah alamat di memorinya berapa, frame number-nya plus offset-nya seperti ini. Oke, ada pertanyaan tentang address translation, rekan-rekan? Jadi ada dua kali proses translasi ya. Nerjemahkan dari page number tadi masuk ke page table pointer, ya ini alamatnya 1000 page table pointernya. Kenapa ada plus di sini? Ya supaya tahu nyarinya nanti mulai 1000, terus cari baris ketiga karena tadi 00011. Cari ke baris ketiga di sini ketemu. Nah, Anda dapatkan translasi kedua yaitu frame number. Anda dapatkan frame number ke atas, misalkan frame numbernya 11 dan offsetnya berapa, kemudian nanti Anda masuk ke sini. Frame number dari sini dan offsetnya berapa. Oke, apakah ada pertanyaan tentang address translation? Kalau Anda bingung, nanti Anda bisa memutar lagi ya. Ini cukup mudah kok sebenarnya. Anda di sini punya dua kamus, dua buku alamat. Konversikan dulu page-nya, Anda cari di page table, dapetin frame-nya, kemudian nanti di sini jadi physical address, mendapatkan frame dan offset. Oke, saya lanjut. Nah, apa tadi page table? Nah, ini rekan-rekan penting. Page table itu adalah disimpan di virtual memory atau hard disk. Kalau proses itu di running, maka page table ini menyimpan datanya dari main memory. Ya, dia akan yang menerjemahkan nanti frame-nya itu terletak di mana, main memory berapa. Oke, misalkan saya punya soal seperti ini, rekan-rekan. Ini adalah contoh dua level hierarchical page table. Ya, ini saya kasih contoh dua level hierarchical page table. Ini adalah contoh paging atau mekanisme indexing yang dua tingkat. Ya, dua tingkat. Di sini Anda lihat, ya, Anda lihat di sini sebentar. Di sini ada 4 GB user address space. Nah, ini adalah alamat nyatanya, rekan-rekan. Anda lihat di sini ya. Ini address space yang menandakan ini adalah betul-betul proses yang ada di sini. Ini tidak ada proses, ini hanyalah page table saja. Ini juga ada page table saja. Page table itu apa berarti? Untuk mempermudah pencarian. Jadi kalau Anda mencari alamat suatu data, Anda akan menuju ke sini dulu. Kemudian ini akan mengarahkan Anda ke sini, Anda cari di mana lokasinya. Oh, ternyata saya merujuk ke alamat ini. Jadi ini adalah dua kali indexing. Atau Anda kalau punya struktur data paling hemat itu adalah tree. Bayangkan kalau Anda tidak punya struktur data seperti ini, ya. Kalau Anda tidak punya struktur data seperti ini dan data Anda adalah 4 GB, maka di setiap kali pencarian Anda harus menyisir mulai dari titik 0 sampai titik berapa gigabyte itu? 1 kilo berapa, rekan-rekan? 10 pangkat berapa 1 kilo? Sorry, 1 kilo 2 pangkat berapa, rekan-rekan?
2 pangkat 10 ya. 1 mega berapa rekan-rekan? 2 pangkat? 13. Ya, 2 pangkat 20 ya. Tentu saja 1024 kuadrat jadi 1 juta ya. 1 giga berapa 1 giga? 2 pangkat 30. Ya. 1 kilo 2 pangkat 10, 1 mega 2 pangkat 20, 1 giga 2 pangkat 30. Ya. Oke, kalau saya punya data 4 giga, berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, 2. Kok bisa? Ya, karena 1 gigabyte tadi kan 2 pangkat 30. Kalau 4 gigabyte berarti kan 4 kali 2 pangkat 30. Betul ya? Nah, 4 kan 2 kuadrat. Berarti 4 gigabyte itulah 2 pangkat 32. Oke. Oke, nah sekarang adalah contohnya seperti ini. Ini adalah contoh ketika kita akan melakukan pemetaan 4 GB. Karena kalau Anda tidak punya indeks yang seperti ini, di setiap Anda mencari alamat, Anda harus menyisir dari titik 0 ini sampai titik 2 pangkat 32 satu persatu. Tapi kalau punya alamat seperti ini, punya mekanisme seperti ini, Anda cukup 2 kali lompat. Anda cari datanya dulu pertama di sini, kemudian dia akan menuju ke sini, dan nanti ini akan menuju ke lokasinya langsung. Jadi Anda cukup butuh 3 kali tahap saja untuk menemukan sebuah titik yang ada di sini. Ya, yang ada di sini, itu Anda cukup punya 3 langkah saja. 1, dia akan menunjuk 2, menuju 3. Tapi kalau Anda tidak punya ini dan ini, maka Anda harus menyisir 0 sampai 2 pangkat 32 ini untuk menemukan sebuah alamat satu persatu. Itu namanya dua level hierarchical page table. Oke. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Kalau Anda asumsikan Anda pakai byte level addressing ya, dan Anda punya 2 pangkat 12. Oke, sebentar, mohon tunggu. Nah, ini misalkan sudah fix rekan-rekan, Anda misalkan soal ujiannya nanti seperti ini rekan-rekan. Anda mempunyai ini pasti akan keluar ya. Nanti kalau Anda ini pasti saya keluarkan soalnya 3 tahun terakhir saya ingat saya membuat soal ini cuman beda angka-angkanya. Anda sekarang punya 4 GB hard disk. Ya. 4 GB hard disk. Kemudian Anda pakai paging level 4 KB. Perhatikan baik-baik ya. Anda dikasih problem cuma ini aja. Anda punya 4 GB. Kemudian 4 GB ini Anda punya level pagingnya, satu paging itu 4 KB atau 12 pages. Nah, artinya apa? Kita punya 12 pages ya. Kita punya 12 pages. Satu paging itu akan memuat 4 kilobyte. Ya, 4 kilobyte 2 pangkat 12. Nah, berarti saya nanti pertanyaan seperti ini. Anda mempunyai mekanisme paging seperti ini, 4 kilobyte ya, 4 kilobyte atau 2 pangkat 12. Anda mempunyai skema paging 4 kilobyte 2 pangkat 12. Berapakah jumlah entry di hard disk? Sorry. Nanti pertanyaannya seperti ini. Ada berapa jumlah page di level 3? Ada berapa jumlah level page di level 2? Ada berapakah jumlah level page di level 1? Kemudian nanti berapakah ukuran akhirnya? Ini jawabannya ukuran akhirnya nanti. Nah, gimana cara membuatnya? Seperti ini rekan-rekan caranya. Oke, kalau pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak page-nya di sini? Ini ya, ini page satu kotak ini satu page. Ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Nah, berapakah X? Berapa rekan-rekan X-nya ini? Kalau saya pakai skema 2 pangkat 12, satu page, satu kotak ini ukurannya 4 kilobyte. Saya punya 4 gigabyte. Kira-kira ada berapa jumlah kotaknya ini? 4 gigabyte tadi berapa rekan-rekan? 2 pangkat? 3? Kedua. 2. Ya, 2 pangkat 32. Satu kotak ini ukurannya 4 kilobyte atau 2 pangkat 12. Ya, 2 pangkat 12. Berarti ada berapa entry di sini? X ini berapa berarti ukurannya? 2 pangkat 32 dibagi 2 pangkat 12. Ya. Ada berapa berarti rekan-rekan? Pangkat 20. 2 pangkat 20, betul. Jadi pertanyaan pertama terjawab, ada berapa entry di sini, X ini?
ada 2 pangkat 20. Oke ya, 2 pangkat 20 ya. Ada 2 pangkat 20. Berarti ada berapa alamat di sini rekan-rekan? Ya ini alamatnya, 2 pangkat 20. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Maksudnya adalah sekali lagi saya punya hard disk ukuran 4 GB. Saya pakai skema paging, satu paging ukurannya 4 KB. 4 KB, gampang saja 4 KB itu 2 pangkat 2, kan 4, dikalikan 2 pangkat 10. Ingat, 1 kilo itu 2 pangkat 10, berarti 2 pangkat 12. Artinya apa? Hard disk saya itu nanti totalnya ada 2 pangkat 20 pages. Pertanyaan pertama terjawab. Jadi X ini adalah 2 pangkat 20. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Saya masih pakai skema yang sama, yaitu 2 pangkat 12. Ya, saya punya skema yang sama, 2 pangkat 12. Di sini, saya punya, saya pakai paging 2 pangkat 12 ya, 2 pangkat 20 ya. Nah, sekarang, ini kan tadi kan saya masih ngomong ini ya, saya masih skema paging 2 pangkat 12. Nah, sekarang page table entry-nya, page table entry ini soal informasi berikutnya. Ini karena tadi kan ini ya, ini informasi paging-nya. Paging-nya pakai 4 KB satu paging. Nah, informasi berikutnya di soal ini, sebentar, saya bersihkan saja layarnya supaya jelas. Sorry. Oke. Saya ulangi lagi. Soalnya seperti ini, rekan-rekan. Anda mempunyai hard disk sebesar 4 GB. Anda pakai paging ukuran 2 pangkat 12 atau 4 KB. Kemudian, satu page table entry, ya, ingat, page table itu cuma ada di level ini sama ini. Ini pakai PTE, ya. Ini page table, ini page table. Ini bukan page table. Satu page table entry, itu ukurannya adalah 4 byte. Ya, satu PTE itu nanti 4 byte. Karena ini kan cuma alamat saja, ya. Nah, 4 PTE. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini anggaplah Anda tidak tahu ini dan Anda tidak tahu ini. Nah, pertanyaan berikutnya nanti, ada berapa jumlah page yang ada di address space? Pertanyaan pertama ya, ada berapa jumlah entry yang ada di address space? Ya ini tadi X ini. Kemudian pertanyaan keduanya nanti, ada berapa jumlah entry yang ada di sini? Level 2. Ada berapa jumlah entry yang ada di sini? Itu pertanyaan ketiga. Ya. Sorry, ini di sini ada Z-nya berapa? Kemudian nanti pertanyaan ini juga X, Y, Z. Ini terus ukurannya berapa? Page table yang pertama. Ini pertanyaan yang A. Ini pertanyaan B. Jadi ada 3 pertanyaan. X, Y, Z, dan A, B. Anda cuma punya informasi seperti ini. Anda punya 4 GB. Kemudian satu paging adalah 2 pangkat 12 atau 4 KB. Kemudian PTE-nya adalah 4 byte. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka yang pertama Anda harus ngitung dulu. Oke, berapa X-nya ini ya kira-kira ya jumlah entry-nya di hard disk-nya ini ya. Ini gampang. Ini berarti tinggal X-nya tadi berapa? 2 pangkat 32 dibagi dengan 2 pangkat 12. Nah, X-nya ini berarti nanti ada 2 pangkat 20 entry. Ya, jadi di sini ada 2 pangkat 20 pages, sorry. Di sini ada 2 pangkat 20 pages. 2 pangkat 20 pages itu berapa ya? 2 pangkat 20 pages adalah 1 mega. Kira-kira kan? Bisa dipahami? Bisa dipahami rekan-rekan? Nah, berarti Ya, di Pak. sini ada 2 pangkat 20 pages ya. Oke, sekarang kita masuk ke page table atau pengentrian, pengindeksan. Kalau ini lebih gampang lagi. Ingat tadi soalnya adalah satu page table entry adalah 4 byte. Ya, artinya apa? Buku alamat Anda, ini buku alamat, ini buku alamat ya. Ini BA, buku alamat, address book, ini juga address book, ini bukan address book. Nah, address book itu kalau Anda mau mencatat satu page itu harus dicatat, ukuran catatannya adalah 4 byte. Jadi kalau Anda punya hash table, satu baris itu ukurannya 4 byte. 4 byte. Nah, berarti ada berapa entry-nya di sini?
Ada berapa ukurannya ini dulu? Berapa size-nya A? Size-nya A gampang berarti. Tadi ada berapa berarti? Page-nya di bawah ini ada 2 pangkat 20 pages. Ya. Ukurannya yang di sini berarti gampang aja A ini. 2 pangkat 20 dikalikan dengan 4 byte 2 pangkat 2. Kenapa? Karena satu pages di sini akan diwakili oleh satu page table entry di sini. 2 pangkat 20, ini ada 2 pangkat 20 kotak di sini. Satu kotaknya itu diwakili oleh 4 byte. Ya, satu kotaknya ini 4 byte. Ya berarti berapa ukurannya ini? Ukurannya ini gampang. Ukuran itu size-nya di hard disk-nya ya. Maka 2 pangkat 20 dikalikan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah berapa? 4 megabyte. Bisa dipahami rekan-rekan? Mudah ya? Dari mana Pak 2 pangkat megabyte? Dari tadi ini 2 pangkat 20 pages dikalikan dengan PTE-nya 4 byte. 4 byte ini 2 pangkat 2. Ya sama aja 2 pangkat 20 dikalikan 2 pangkat 2. Menjadi 4 megabyte. Ya, 4 megabyte. Oke, 4 megabyte. Nah, terus sekarang ada berapa ya entry-nya di sini ya? Ada berapa entry-nya di sini ya? Oke. Ingat tadi ini kan tadi di sini ada berapa rekan-rekan? 2 pangkat 20 dan 2 pangkat 22. Berarti ini totalnya ada 2 pangkat 22. Ya, ada 2 pangkat 22. Nah, 2 pangkat 22. Ternyata kita mau melakukan paging lagi rekan-rekan ke atas. Ya, ini tadi size-nya adalah 2 pangkat 22. Wah, kalau kita mau melakukan paging lagi, berarti kita harus melakukan penghitungan ulang. Oke, nggak apa-apa, kita harus penghitungan ulang. Artinya apa? Kotak-kotak ini tadi, kotak-kotak yang panjangnya 4 megabyte, harus saya kotak-kotak paging ulang lagi. Ya, oke. Ingat satu paging tadi berapa ukurannya rekan-rekan? Satu paging? 2 pangkat 12. 2 pangkat 12, betul. Nah, kalau Anda punya storage ukuran 2 pangkat 22, mau Anda paging satu paging 2 pangkat 12, berarti berapa jumlah entry di sini? Berapa jumlah page di sini? 2 pangkat? 2 pangkat 10. Betul, 2 pangkat 22 dibagi dengan 2 pangkat 12. Oke. Berarti di sini Y-nya untuk di level 2 ini itu kita punya 2 pangkat 10 pages. Ya. Oke, berarti kita sudah menemukan tadi X, Y sama A. Ya, nanti A-nya hasilnya 4 megabyte. Y-nya ini adalah 2 pangkat 10 pages. Ini kalau skemanya 2. Nanti skemanya 3 ya sama. Anda harus melakukan hal yang sama. Oke, jadi apa sih ini? Ini adalah strategi rekan-rekan. Bayangkan kalau Anda tidak punya strategi yang namanya tree ini di mata kuliah struktur data dulu. Ini kan tree ya ini ya. Anda harus mencari 4 GB satu persatu. Lemot pasti komputer Anda. Nah, mekanismenya Anda membuat banyak shortcut di sini. Lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini. Itulah kenapa tidak ada mekanisme yang lebih efisien di dunia ini dibandingkan binary tree search. Ya, tapi ini nggak bisa di binary tree search kan. Binary tree search bisa menghemat pencarian menjadi log n. Jadi kalau Anda punya 1 juta data, dia bisa mencari dalam 6 langkah maksimal. Oke, saya lanjut ke sini lagi. Berarti Y-nya tadi ada total 2 pangkat 10 pages. Nah, sekarang saya mau mencari ini rekan-rekan. Mau saya bawa ke atas lagi. Berapa B? Berapa B berarti rekan-rekan? Ukurannya? Jumlah pages bawahnya, 2 pangkat 10, dikalikan dengan berapa? 1 entry? Dikalikan 2 pangkat 2. Oke. Berarti berapa ini? Ingat, 2 pangkat 10 itu adalah 1 kilobyte ya. Berarti ini ada berapa? Ini adalah 4 kilobyte. 4 kilo. Oke, 4 kilobyte, betul. 4 kilobyte. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa Z-nya ini? Ada berapa jumlah Z-nya ini, paging-nya? Ada berapa tadi? Paging-nya? Di sini kita punya berapa tadi? 2 pangkat 12. Ya. 2 pangkat 12. Satu paging berapa? 2 pangkat 12. Nggak bisa. Berarti Z-nya hanya pada berapa? 1 entry saja. Tidak ada paging berarti di sini. Oke ya. Berarti di sini hanya ada 1 page. Di sini hanya ada 1 pages. Makanya di sini ada 1 kotak tebal saja. Ya, ada 1 page. Di sini ada 2 pangkat 10 page. Di sini ada 2 pangkat 20 page.
ukurannya ini ada 4 GB, di sini ada 4 MB, di sini ada 4 KB. Dan di sini cuma ada 1 page saja. Oke, sudah jelas ya rekan-rekan ya. Kalau nanti Anda merasa ini penjelasannya terlalu cepat, Anda bisa ulang-ulang videonya, nanti akan saya pasang di MyTS Classroom. Oke, saya lanjut ya. Berarti ini adalah 2 level. Bisa jadi nanti waktu ujian saya membuat 3 level atau 4 level, tapi angkanya kecil-kecil, bisa saja nanti. Tapi pada prinsipnya sama. Ini adalah mekanisme rekursif. Anda memperlakukan ini dengan mekanisme yang sama, dibagi dengan paging, kemudian atasnya dikalikan dengan PTE. Dibagi lagi dengan paging, atasnya dikalikan dengan PTE. Gitu terus rekursif seperti itu. Jadi sekarang Anda mendapatkan 2 informasi. Ukuran paging, size-nya. Ukuran paging, size-nya. Ukuran paging, size-nya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi kalau tadi gambar yang tadi rekan-rekan diimplementasikannya seperti ini tadi ya. Anda punya main memory, ya. Anda punya main memory di sini. Main memorinya seperti ini, page frame-nya. Kemudian tadi ada frame offset, ada 2 level ya. Yang pertama tadi 4 KB. Sebentar, ada 2 ya. Yang ini 1, yang ini 4 MB. Ya, tapi entry-nya ada 2 pangkat 10. Ada 1024. Ini ya, ada 1024 PTE. Paham maksud saya rekan-rekan? Ya, ini ada 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024. Artinya di sini ada entry-nya 1024. Nah, yang kedua ini, itu ini. Nah, ini juga yang pertama. Ini cuma punya 1 paging saja. Ya, 1 paging saja. Sorry. Nah, ini root page table seperti ini. Jadi nanti kalau Anda punya alamat seperti ini, 10 bit, 10 bit, 12 bit adalah offsetnya. Ya. Maka nanti Anda akan mendapatkan ini. Anda akan lihat di halaman pertama. Ya, kalau Anda punya alamat sepanjang 22 bits, ya. Kok bisa 22? Ya, ini tadi balik, rekan-rekan. 4 GB itu adalah 2 pangkat 22. Ya, 4 GB itu adalah 2 pangkat 22. 2 pangkat 22 itu nanti berarti bisa saya nyatakan dengan tulisan seperti ini nanti. 2 pangkat 22, sorry. Kok 2 pangkat 22? Ini kan 4 GB, 2 pangkat 32 ya Mas ya, sorry. Ya, 2 pangkat 32. Nanti bisa saya pecah menjadi di sini 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Dan di sini jadi 2 pangkat 12. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Karena di sini ada 1024 entry. Ya. Ini ada 1024 entry. Di sini ada 1024 entry juga di sini. Ada 2 pangkat 10 page. Dan di sini ada jadi gini nanti. Kalau saya masuk ke kotak sini, ya, saya masuk ke kotak sini. Saya masuk ke kotak sini. Ini berarti saya akan menunjuk salah satu titik di sini ya. Kemudian nanti di sini saya akan menuju kotak yang di bawahnya, ini ada 2 pangkat 12 juga. Akan menunjuk salah satu alamat di sini. Kemudian saya ke bawahnya lagi, saya juga akan menunjuk alamat di sini. Berarti akan bisa dibagi seperti ini alamat saya nanti. Sebentar. Berarti kalau saya tadi memasukkan sebuah entry di sini, sebuah alamat di sini, maka saya akan mencari dulu yang pertama. Oh, saya 10 bit. Nah, di sini. Ingat di sini tadi ada berapa entry? Di sini ada 1024 entry ya. Kok bisa 1024 entry? Ingat, Anda cuma punya 2 pangkat 10 tadi. Ya. Pages-nya ini kan ada 2 pangkat 10 kan. Maka di sini hanya mengandung 2 pangkat 10 di sini. Bisa dipahami ya rekan-rekan? Di sini ada 2 pangkat 10. Di sini ada 2 pangkat 10. Satu kotaknya itu menyimpan 4 KB. Berarti ada 2 pangkat 10 entry di sini. Ya sudah. Ini akan nyari di kotak pertama. Oke. Di antara 1024 entry di sini saya masuk yang mana? 2 pangkat 10. Nah, kemudian saya masuk ke sini lagi. Kotak yang kedua. Kotak yang kedua pun ini sama. Ingat ya, kotak yang kedua pun di sini. Ingat, ini ada 2 pangkat 20 pages. Ya. Totalnya ada 2 pangkat 10 pages. Tapi ingat, satu entry di sini akan mengandung 2 pangkat 10. Ya, ini ada 2 pangkat 10 pages. Nah, saya masuk ke kotak ini. Saya nyari di kotak ini, saya ada di kotak yang berapa, misalkan, atau masuk ke sini ya. Tadi ada, saya milih kotak yang pertama. Terus masuk ke sini. Di sini juga ada 1024 entry di sini. Saya masuk kotak yang mana? Oh, saya masuk kotak yang sini.
Nah, di sini. Nah, nanti di sini baru pecah menjadi 2 pangkat 12. Kenapa jadi 2 pangkat 12? Karena ini adalah level paging. Ya, 4 kilobyte. Jadi nanti di sini saya masuk yang sini. Jadi kalau alamat saya 10, 10, 12, kan 2 pangkat 32 ya. Ini kan 2 pangkat. Maka yang 10 bit yang pertama itu saya gunakan untuk mencari di sini dulu. Oh, saya ada di entry yang kesekian. Masuk ke level kedua, alamat kesekian. Nah, di sini saya masuk ke 10 bit yang kedua di sini. Kemudian terakhirnya nanti ini akan menjadi sebuah frame, offsetnya 12 bit, akhirnya saya menemukan alamat aslinya di sini. Nah, itu namanya leveling. Daripada Anda bulat-bulat ya, kalau Anda pakai alamat fisik rekan-rekan, kalau Anda pakai alamat fisik, maka Anda cuma punya satu blok saja. Satu blok ini semuanya 32 bits. Ya, ini kalau tanpa leveling ya. Kalau tanpa leveling Anda cuma punya satu alamat besar ini 32 bit. Anda akan nyari dari awal sampai akhir di sini. 2 pangkat 32 untuk menemukan alamatnya. Tapi dengan mekanisme leveling yang kita buat tadi, saya cukup mencari 10 bit dulu, saya cari di tabel pertama, oh sekian. Ini akan menunjuk ke alamat berikutnya. Nah, alamat berikutnya ada di mana nanti? Oh, alamat berikutnya menunjuk starting point-mu ada di sini. Kemudian kamu nyari offset, ini offset yang kedua. Oh, ada di sini alamatnya. Kemudian nanti akan merujuk ke frame number-nya, baru nanti ditambah dengan offset. Nah, itu adalah mekanisme leveling 3 tahap. Ya, mekanisme leveling 2 tahap. Itu untuk membantu daripada kita punya satu alamat panjang 32 bit, mending kita bagi saja seperti ini. 10 bit entryan PTE, 10 bit entryan PTE, dan 12 bit. Oke, kita lanjut. Page table grow proportionally. Ya, ingat, page table itu berkembang secara proporsional. Semakin banyak hard disk Anda, maka page table-nya semakin besar ya. Semakin besar ukuran memori sama hard disk Anda, page table Anda akan makin besar. Kerugian daripada page table yang semakin besar ini, apa kerugiannya? Kerugiannya adalah their size is proportional to that of the virtual address space. Jadi semakin berkembang virtual address-nya hard disk-nya, maka semakin besar pula ukuran page table-nya. Kenapa? Makin banyak area yang harus Anda pantau ya. Ini makin besar, ini kan cuma 4 GB aja. Bayangkan 4 GB, saya butuh tambahan RAM ini ya, 4 MB sama 4 KB. Kalau hard disk saya 1 tera, pasti ini akan membesar juga ya page table-nya ya. Nah, kerugiannya adalah itu. Semakin besar ukuran hard disk, semakin besar daerah yang saya pantau, indexing saya juga harus besar. Nah, alternatifnya nanti pakai inverted page table. Apa itu invert page table? Ini digunakan di PowerPC, UltraSPARC, dan Intel arsitektur 64-bit arsitek. Page number portion of virtual address is mapped into a hash value. Nah, ini lebih ekstrem lagi, dia langsung pakai hash value. Jadi sejumlah porsi dari page number dari virtual address langsung dipetakan pakai hash value. Nah, hash value ini nanti langsung menunjuk ke sebuah inverted page table. Fixed proportion of real memory is required for the tables regardless of the number of process. Jadi bagian yang fix dari memori RAM itu diperlukan dan itu fix, tidak peduli ada banyak jumlah proses. Nah, ini jadi inverted page table ini sangat membantu karena meskipun nanti jumlah prosesnya makin banyak, fixed proportion dari memori yang dibutuhkan jumlahnya akan tetap. Nah, inverted page table ini seperti ini rekan-rekan. Terdiri atas page number, terdiri atas proses ID, kemudian terdiri atas control bit, ya ada flag-nya seperti valid, apa di referensi proses lain dan lain-lain, dan ada chain pointer. Chain pointer adalah pointer rantai yang menunjuk ke entryan keberapa yang selanjutnya akan dieksekusi setelah saya. Jadi isinya inverted page table itu seperti ini, ada page number-nya, ada proses ID-nya, ada control bit-nya, dan ada chain pointer-nya. Jadi ingat, page table ya, page table ada number-nya, proses ID-nya. Nah, inputannya seperti ini rekan-rekan. Ini adalah contoh inverted page table. Jadi kalau Anda punya virtual address, Anda punya yang namanya page number di sini ya. Page number ini akan mengkonversikan n bits. Jadi page number-nya n bits ya, misalkan 5 bits. Ini akan mengkonversikan 5 bits menjadi m bits. Jadi hash function itu memang seperti buku alamat, tapi dia bisa memetakan
yang lebih panjang. Jadi Anda pakai fungsi hash. Anda tahu fungsi hash yang biasa ngoding database pakai MD5? Pernah tahu ya? Jadi kalau Anda inputkan bit apapun ke dalam hash, dia akan konsisten mengeluarkan misalkan 32 bit. Ya, dia akan konsisten mengeluarkan string sepanjang 32 bit. Nah, ini sama di sini. Misalkan Anda masukkan page number-nya ini 5 bit, dia akan mengeluarkan sebuah hash function. Ini adalah sebuah fungsi yang terstruktur dan menghasilkan sebuah bilangan sepanjang m bits yang nanti menuju sebuah row. Karena output dari hash function adalah m bits, maka jumlah baris yang mungkin itu adalah berkisar antara 0 sampai 2 pangkat m minus 1. Paham ya kalau ini ya, rekan-rekan? Kan Anda pakai binary. Hasil outputnya adalah m bits, maka kemungkinan alamatnya di sini adalah mulai dari 0 sampai di sini adalah 2 pangkat m min 1. Ya ini, seperti ini alamatnya. Oke, itu adalah hash function-nya. Nah, inverted page table nanti ini akan membantu. Jadi ini mekanisme yang lebih canggih dan digunakan di komputer sekarang. Anda tidak pakai leveling seperti ini. Ini ya, memang komputer zaman dulu tahun 90-an. Kalau sekarang Anda pakai hash table, sehingga Anda punya fungsi matematika, nanti kalau masukkan page number di sini, dia akan merubah secara konsisten n bits menjadi m bits. Nah, m bits itu nanti menunjuk ke sebuah alamat di sini antara 0 sampai 2 pangkat m min 1. Nah, page table ini inverted page table. Ya, Anda kalau punya AC dengan inverter itu artinya kan AC yang hemat listrik ya. Ini adalah page table yang hemat entryan. Satu entry untuk setiap physical memory frame. Ya, jadi dia akan menerjemahkan langsung berapapun page number Anda akan dirubah di sini. Nah, nanti oleh inverted page table seperti ini rekan-rekan. Dia akan dirubah nanti page number sekian misalkan. Oh, Anda itu alamat page number ini akan dikonversi ya, page number ini akan menuju ke page number yang baru di sini. Nah, page number ini di sini akan ditunjukkan ini punya proses ID nomor berapa. Kemudian nanti dia akan menunjukkan, oke, kamu selanjutnya setelah ini kamu harus melakukan proses ke alamat nomor J. Ya. Nah, pada akhirnya nanti J ini nanti akan memberikan output terakhir yaitu frame number sepanjang m bits. Dan ini nanti offsetnya tinggal ditempelkan ke sini offsetnya. Nah, Anda akan mendapatkan sebuah alamat yang baru dan ini adalah real address. Nah, dia akan dilompatkan sampai yang terakhir itu adalah menunjukkan frame pertamanya dia. Ya, namanya juga inverted page table. Dia agak dibalik, dia akan menunjuk ke alamat terakhir, kemudian dibalik-balik sampai nanti akhirnya dia mendapatkan sebuah alamat frame yang terakhir. Nah, frame yang terakhir dikonkatenate dengan offset, ini akan menjadi sebuah real address. Oke, itu adalah konsep inverted page table. Jadi bedanya adalah sangat signifikan. Kalau di sini Anda bermain dengan binary ya, di sini ya, Anda dengan binary, sehingga ini 4 kilobyte, 4 megabyte. Kok bisa, Pak? Kok ini kok bisa 1024? Anda mungkin bertanya-tanya, ini kok bisa 1024 ya, Pak ya? Ya mudah saja 1024. Karena ini kan Anda pakai 2 kilobyte itu kan 2 pangkat 12 ya. 2 pangkat 12, 4 kilobyte 2 pangkat 12, Anda pakai satu page ukurannya 4 bytes. Ya, 2 bytes itu 2 pangkat 2, sehingga entry-nya adalah 2 pangkat 10. Ya, gampang saja. 4 kilobyte 2 pangkat 12, maka jumlah entry-nya adalah 2 pangkat 12 dibagi dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 10 atau 1024. Nah, di sini juga sama di sini. Di sini ada page-nya ada berapa di sini? Di sini ada 4 megabyte ya. 4 megabyte. Jumlah page-nya ada 2 pangkat. Kalau ini langsung entry-nya ada 2 pangkat 10 entry-an di sini. Ya, ini ada 2 pangkat, sudah dihitung tadi. 2 pangkat 10 entry, di sini menjadi 2 pangkat 10 entry. Nah, ini skemanya masih pakai biner bertingkat rekan-rekan. Kalau inverted page table ini kita sudah pakai sebuah hash function yang nanti langsung merunut. Akan mengkonversi dari alamat page number dari virtual address, ini dikonversi sedemikian rupa sehingga menjadi frame number yang fix alamatnya di memori berapa. Nah, nanti di sini Anda akan mendapatkan virtual address. Ini adalah skema inverted page table. Baik, berikutnya ada yang namanya TLB atau Translation Look-Aside Buffer atau penyangga pencarian penerjemahan. Ya, saya ulangi. Buffer itu adalah penyangga. Kalau Anda punya memori, buffer itu berarti yang memori tambahan yang mendukung Anda ya. Jadi inilah penyangga
pencarian untuk menerjemahkan. Ya, penyangga, pencarian, penerjemahan. Setiap virtual memory reference, ya, setiap kalau Anda punya alamat virtual address, can cost to physical memory access. Ya. Jadi Anda kalau bertanya ke sistem operasi, bertanya tentang berapa sih real address dari sebuah virtual address, Anda harus melakukan 2 kali pengaksesan dari memori. Yang pertama untuk menarik page table-nya, yang kedua untuk menarik datanya. Ya, ini kan sangat boros ya rekan-rekan. Kenapa? Karena akses memori itu tidak murah. Sehingga kalau Anda mengkonversi virtual memory address, itu adalah sebuah program yang berat sebenarnya. Karena Anda harus melakukan 2 kali pengaksesan memori. Untuk mencari page table-nya dulu, untuk menerjemahkan alamatnya, dan kedua, ya udah nyari datanya di real address-nya. Nah, artinya apa? Komputer Anda bisa lemot kalau Anda terus-terusan melakukan 2 pekerjaan ini. Kenapa? Karena program Anda dan programmer dan program Anda berbicara pakai virtual address. Nah, untuk menerjemahkan virtual address ke real address, Anda butuh 2 langkah. Lihat page table-nya dan lihat datanya. Apakah tidak ada mekanisme yang bisa mempercepat kerja kita? Nah, to overcome this problem, a high-speed case is set up for page table entry. Nah, kita akan menyediakan sebuah case yang membantu supaya nggak terus-terusan kita melakukan 2 kali pekerjaan ini. Setiap kita mengkonversi dari VA ke RA. Case itu bernama TLB atau Translation Look Aside Buffer. Nah, ini akan mengandung page table entry yang nanti paling sering ditanyakan. Ingat, kecenderungannya komputer, dia akan mengeksekusi alamat memori yang sama berulang-ulang karena tidak selesai dalam 1 kali eksekusi. Nah, daripada melakukan hal yang sama berulang-ulang, mending Anda case dia ke dalam sebuah TLB. Nah, bagaimana operasi TLB? Anda berikan sebuah alamat ke dalam TLB. TLB, coba dong bantu saya menerjemahkan virtual address ini ke sebuah real address. Bisa nggak kamu? Nah, prosesor akan ngecek ke TLB. Nah, kalau ternyata TLB-nya nyimpan, oh saya nyimpan nih. Kayaknya kamu kemarin sudah tanya ini nih. Nah, if page table entry is present atau ketika dia menemukan TLB tersebut, maka dia kasih status TLB hit. Yang artinya, oke, alamat yang kamu cari ada di dalam case saya. Nah, if the frame number is retrieved and the real address is from. Jadi, kalau saya lihat di TLB, oh ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Ini kalau sama kayak Anda data, Anda pakai support pakai Redis ya. Karena Redis lebih cepat daripada RAM biasa, daripada hard disk biasa, Anda pakai Redis. Nah, kalau datanya ada di Redis, Anda nggak perlu tanya ke database. Atau kalau ada pakai Nginx case, halaman page-nya ada di Nginx case, Anda nggak perlu tanya ke web server. Nah, ini sama kayak di sini. Kalau TLB sudah nge-case